Korea dulunya merupakan satu kesatuan kerajaan yang telah berdiri selama berabad-abad. Sampai akhirnya, sistem itu mulai runtuh ketika Jepang menduduki Korea selama Perang Rusia-Jepang, yaitu tahun 1904 sampai 1905. Zaman dinasti bersatu di Korea berakhir pada tahun 1910 dan Jepang menguasai Korea dari tahun 1910 hingga tahun 1945. Tetapi ketika Jepang menyerah kepada sekutu setelah dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, kendali atas semenanjung Korea beralih ke Amerika Serikat dan Uni Soviet. Japan's fate was settled in Germany. At Potsdam, Truman and Stalin planned first with Churchill, then with Britain's newly elected Clement Attlee. Then August, atomic August. August the 6th, the first atomic bomb hit Hiroshima. August 8th, Russia declared war on Japan. In 6 days, she marched deep into Manchuria. August 9th, the second atomic bomb hit Nagasaki. 1 day later, Japan asked for terms. The war was over. We had split the atom, we had changed the world. We had canceled out the long-dreaded invasion of Japan. Now American soldiers stepped onto Japanese soil in a bloodless D-Day. Perhaps 1 million American sons had lost their chance at 1 million Purple Hearts. Then VJ Day. On September 2nd, the papers were signed. After 44 months, we had won unconditional surrender. America in victory could now dedicate herself to seeking peace. Kedua negara adidaya itulah yang memutuskan membagi Korea menjadi dua bagian. Soviet mendirikan pemerintahan komunis di utara, sedangkan Amerika Serikat mendirikan pemerintahan militer di selatan. Bentrokan atas perbatasan terus meningkatkan ketegangan pada tahun 1948 hingga tahun 1950. Lalu pada tahun 1948, Amerika Serikat meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk mensponsori pemungutan suara bagi warga Korea dengan tujuan untuk menentukan pemerintahan masa depan mereka. Saat itu, Soviet di bagian utara menolak untuk berpartisipasi, sementara Amerika Serikat di bagian selatan membentuk pemerintahannya sendiri di Seoul di bawah kepemimpinan Syngman Rhee sebagai sosok politik yang anti-komunis. Sebagai pembalasan, Kim Il-sung, mantan gerilyawan komunis, diangkat menjadi Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Korea. Ketika Korea Utara menginvasi Korea Selatan pada 25 Juni 1950, mereka mendapatkan bantuan langsung dari veteran-veteran perang yang berpengalaman dari Perang Saudara Cina yang baru saja berakhir pada Agustus 1949. Amerika Serikat awalnya tidak ingin terlibat dalam invasi apapun. Mereka tidak ingin terlibat dengan Korea Utara, apalagi Cina atau Uni Soviet. Namun peristiwa penting di panggung dunia kemudian membuat Amerika Serikat mengubah arah mereka. Pada tanggal 14 April 1950, Presiden Amerika Serikat ke-33, Harry S. Truman, memerintahkan pasukan Amerika Serikat menuju Korea Selatan untuk melawan invasi dari Korea Utara. Ia menekankan demokrasi harus terlihat jauh lebih unggul terhadap komunisme. Pada tanggal 16 Desember 1950, Presiden Truman mengumumkan imperialisme komunis adalah ancaman besar bagi demokrasi. Gencatan senjata untuk Perang Korea yang ditandatangani pada tanggal 27 Juli 1953
lantas memunculkan perbatasan baru antara Korea Utara dan Korea Selatan. Korea Selatan mendapatkan beberapa wilayah tambahan dan demilitarisasi zona antar kedua negara. Meski begitu, perjanjian perdamaian resmi tidak pernah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Hal inilah yang membuat setiap laki-laki di Korea Selatan diwajibkan menjalani wajib militer sebagai langkah antisipasi jika peperangan kembali meletus. Tidak seperti pemisahan negara pada masa Perang Dingin lainnya, di zona perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara hanya ada sedikit pergerakan. Garis batas tersebut benar-benar sangat tertutup rapat. Itulah kenapa kedua negara yang pernah menjadi satu ini memiliki sistem pemerintahan yang jauh berbeda. Korea Selatan berhasil mengembangkan ekonomi yang kuat berkat kerjasama dengan sekutu. Sedangkan Korea Utara tetap terisolir dengan perkembangan ekonomi yang lebih rendah. Sekian berbagi info kali ini dan semoga bermanfaat. Kalau kamu suka, jangan lupa klik like dan subscribe ya. Thank you for watching.